Pemuda dengan pedang di sampingnya mengerutkan kening saat sudut bibirnya bergerak. Dia melirik sekilas ke ruang harta yang kosong sebelum mengalihkan pandangannya ke wajah asing yang berdiri di depannya. Dalam waktu singkat, ekspresinya mulai berubah menjadi kemarahan yang intens. Zeng, dia menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Suke dan bertanya dengan galak, "Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke ruang harta karun sekte aku?" Suke menoleh untuk melihat layar antarmuka sistem dan memperhatikan emblem escape ilahi yang tersisa di slot item. Dia kemudian mulai tertawa terbahak-bahak. "Saudaraku, kamu bahkan tidak tahu siapa aku dan kamu berani mengacungkan pedangku kepadamu? Apa kamu tidak tahu? Sepanjang hidup ini, satu hal yang paling aku benci adalah seseorang menodongkan pistol. Oh, bagi seseorang untuk mengarahkan pedang ke wajahku?" Petik 2. Ding. Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah satu hal yang sulit untuk bertindak. Pedang yang memegang pemuda berhenti, ekspresi bingung terlihat di wajahnya, "Tapi, aku tidak mengarahkannya ke kepalamu." Dia kemudian menyadari apa yang baru saja dia katakan dan tersentak marah, "Potong omong kosong. Kamu berani memasuki ruang harta suci kami. Kamu jelas mencari kematian." Begitu kata terakhirnya diucapkan, pemuda itu mengayunkan pedangnya dengan wos. Kilatan pedang yang mematikan hampir bisa didengar ketika cahaya merah terang terpantul di keempat sudut ruangan. Aliran api bara tumpah dan menyerbu ke arah Suke, menyebabkannya merasakan panas yang hebat. Ibunya, anak ini benar-benar tidak baik. Dan jauh lebih kuat dari gadis abadi itu dari sebelumnya. Paling tidak, dia ada di Foundation Building Stage. Mengapa semua orang kultivasi ini begitu ganas dan kejam? Mereka selalu menyerang untuk membunuh tanpa memberikan peringatan atau berbicara dan serangan pembuka mereka selalu sangat kuat. Suke mengutuk keras saat dia mengisi energi dari dalam tubuhnya untuk membela diri. Namun, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia bisa merasakan sejumlah besar energi mengalir dari dalam relung terdalam tubuhnya. Tampaknya berputar di sekitar organ vitalnya dan menimbulkan kekacauan di seluruh. Seolah-olah energi itu mencoba untuk merobek seluruh tubuhnya dan terasa seperti sejuta jarum menusuk setiap inci dari dirinya. Suke gemetar sebelum jatuh ke tanah tanpa daya. Suke mencengkeram perut bagian bawahnya, tepat di atas pusar, tempat dantian itu berada. Dantian adalah daerah tempat ki disimpan dan rasanya seperti energi yang sangat besar akan memaksa jalan keluar. Itu begitu kuat sehingga dia tahu jumlah energi yang mencoba melarikan diri pasti akan membunuhnya dan menghancurkan tubuhnya. Mengapa ini terjadi? Suke kemudian mengingat jumlah pil yang ditelannya sembarangan saat wajahnya berubah pucat. "Aku sudah selesai. Aku benar-benar selesai. Dengan begitu banyak pil di perut aku sudah selesai. Jadi itu bukan pil yang tidak berpengaruh tetapi aku harus memutar semua ki agar aku bisa merasakannya." Setelah mengkonsumsi semua pil itu, dia tidak berpikir untuk memutar ki di sekitar tubuhnya dan dengan demikian tidak merasakan efeknya. Hanya setelah dia dipaksa untuk menggunakan energi untuk mempertahankan diri dari masa muda barulah dia memutar ki-nya. "Berani-beraninya kamu pencuri, trik apa yang ingin kamu lakukan kali ini?" Zhang Suliang melotot ke arah Suke, berusaha mengukurnya. Melihatnya memegangi perutnya dan semua botol kosong di sekitarnya. Dia akhirnya mengerti situasinya. Dengan wajah penuh kejutan dan ketakutan, dia tergagap, "Kamu? Apakah kamu mengkonsumsi semua pil itu?" Pada titik ini, Suke tidak punya energi untuk menjawabnya. Seluruh wajahnya berkerut saat dia meringis kesakitan, pipinya menjadi pucat oleh yang kedua. Bahkan dengan 5 akar spiritual yang berbeda, ia sama sekali tidak dapat mengasimilasi jumlah ki yang begitu banyak. Zhang Suliang tertegun sejenak juga. Semua pil ini, mereka digunakan untuk memberi para murid luar untuk kultivasi mereka setiap bulan. Satu pil akumulasi energi normal dapat memberikan cukup ki untuk seorang murid selama sebulan penuh. Dan pria yang berdiri di depannya hanya menelan lusinan pil ini. Dia bahkan makan origins dan pil tempering fisik dimaksudkan untuk tahapan membangun yayasan. Apakah dia mencoba bunuh diri? Ding. Sistem mendeteksi bahwa host Keisuke kelebihan muatan dengan ki dan menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Mengaktifkan kemampuan perbaikan dan pemulihan? Perhatikan, perbaikan dan pemulihan akan memerlukan satu tindakan titik sulit. Petik 2. Suara sistem terdengar di kepalanya. Bahkan tanpa berpikir, dia buru-buru berteriak di kepalanya, "Aktifkan. Cepat singkirkan kelebihan ki ini di tubuhku." Ding. Aktivasi pemulihan, sukses. Mengurangi satu tindakan adalah hal yang sulit. Ding. Telah terdeteksi bahwa tuan rumah hanya memiliki tingkat pemula dan dengan demikian tidak dapat mencerna energi ki. Diperlukan untuk membeli tingkat menengah. Setelah perbaikan kondisi fisiknya, Suke merasakan rasa sakitnya mereda. Pada saat yang sama, dia melihat halaman putih muncul di depan matanya. Ini adalah toko sistem. Ini adalah pertama kalinya dia melihat fasilitas belanja sistem.
Di dalamnya, ada banyak barang yang dapat dibeli dan berbagai jenis manual dan harta. Namun, begitu dia melihat harga yang melekat pada tingkat menengah dari dia mengeluarkan seteguk darah. Tingkat menengah mengharuskan aku untuk menghabiskan 100 poin sulit bertindak? Sial, mengapa kamu tidak merampok aku saja? Aku telah bertindak sangat keras sepanjang hari dan aku bahkan tidak bisa membeli manual tingkat menengah. Suke berteriak di kepalanya. Zhang Xuliang mengerutkan alisnya dan baru saja akan berbicara. Tiba-tiba, wajah Suke berkerut kesakitan sekali lagi saat dia berteriak-berteriak. Ah! Suara teriakan itu terdengar menyiksa dan dia tidak berpura-pura. Dia merasakan lonjakan rasa sakit lagi di tubuhnya karena kecepatan pemulihan tidak mampu mengejar kecepatan kinya yang menghancurkan tubuhnya. Dia telah mengkonsumsi terlalu banyak pil dan tubuhnya yang bernanah tidak dapat menahan kemurnian ki. Karena kamu sangat kesakitan, mengapa aku tidak mengeluarkanmu dari kesusahanmu? Zhang Xuliang tidak tahan mendengar teriakannya lagi saat dia mencengkeram gagang pedangnya dan memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya. Melihat situasi saat ini, ia mengumpulkan sisa-sisa energinya dan menggertakkan giginya, jangan ganggu aku. Semua orang harus mati cepat atau lambat terlepas dari seberapa parah atau mudahnya kematian mereka. Jika aku tidak masuk sih, siapa lagi yang akan? Petik 2. Begitu kata terakhirnya bergema, ada, wos, saat Suke menghilang dari pandangan. Sepertinya dia benar-benar mati saat itu dan jiwanya lenyap dari tempat itu. Bahkan tubuhnya benar-benar hancur juga. Mulut Zhang Xuliang menganga lebar saat dia berjuang untuk mempercayai apa yang dilihatnya. Butuh waktu lama baginya sebelum sadar kembali. Seolah-olah dia terkejut dengan kata-kata bijak yang diucapkan oleh Suke. Memang, Suke tidak mati. Dia hanya takut bahwa dia akan diretas sampai mati oleh Zhang Xuliang jika dia tetap dan dengan demikian dia memecahkan emblem escape ilahi terakhir dan mengaktifkannya. Hanya saja dia bertindak keras sekali sebelum pergi. Dan cara dia bertindak tangguh sama sekali tidak biasa. Namun sistem hanya memberinya 1 poin setiap kali dia bertindak keras. Dibandingkan dengan poin yang dibutuhkan untuk membeli tingkat menengah, itu adalah rambut tunggal dari 9 sapi. Pada titik ini, Suke masih mengandalkan pemulihan sistem dan dia harus menghabiskan 1 poin sulit akting setiap saat. Namun, ki di dalam tubuhnya sepertinya tidak menghilang. Sebaliknya, tampaknya tumbuh lebih kuat, seperti penuaan anggur yang tumbuh lebih kuat 10 kali lipat seiring berjalannya waktu. Asimilasi sejumlah kecil ki setiap kali tidak akan menyelesaikan masalah. Suke dipindahkan ke sisi sungai kecil dan mundur ke pohon. Dia mengkomposisikan dirinya dan menyulap sistem menjadi terlihat. Antarmuka jendela muncul di depan matanya. Tuan rumah, Suke. Tahap kultivasi, Ki Refining Stage level 10, akses pemula. Poin pengalaman, 0/1000. Acting Tough Points, 15 points. Jalur keterampilan, tingkat pemula. Pekerjaan, tidak ada. Status, Pangeran Konsort dari negara api timur. Status vitalitas saat ini, bahaya segera. Melihat kalimat terakhir, mulut Suke bergerak-gerak. Bahaya segera tidak akan berarti apapun yang baik. Persis seperti apa yang dikatakan orang ketika mereka menerima berita penyakit parah. Itu agak seperti hukuman mati. Sistem terkutuk. Kamu memberitahuku bahwa kamu akan membimbingku sepanjang perjalanan bertingkat tangguh ini dan memastikan bahwa aku melambung tinggi. Cepat dan pikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Suke mencengkeram perutnya, wajahnya meringis kesakitan. Ding, cari selesai. Menurut situasi sulit bertindak tuan rumah sebelumnya dan keadaan sekarang, sistem telah mendeteksi solusi untuk masalah. Mendengar kata-kata ini, mata Suke berbinar seolah dia memiliki harapan baru dalam hidup. Namun pada saat berikutnya, visinya menjadi hitam. Sistem secara otomatis mengeluarkan dirinya dari toko. Kemudian ditampilkan manual yang berjudul. Itu baginya untuk mengumpulkan keterampilan penghancuran meridian. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengeluarkan kelebihan ki. Karena ki mengalir di sepanjang garis meridian, setiap kali ia meruntuhkan garis meridiannya sendiri, ki akan secara otomatis digunakan untuk memperbaiki kapal yang rusak. Itu bahkan akan menyebabkan meridiannya menjadi lebih kuat setelah setiap proses reparasi dan juga akan memperkuat kesehatan dan fisiknya. Namun, proses ini pasti berliku dan menyiksa. Untuk memungkinkan ki memperbaiki meridiannya, ia harus mematikan kemampuan reparasi sistem. Ini juga berarti bahwa Suke harus menanggung rasa sakit penghancuran meridian yang tak terhitung jumlahnya sendiri. Lupakan, jika itu harus dihancurkan dan diperbaiki, maka jadilah itu. Itu jauh lebih baik daripada meledak sampai mati. Suke membuat pilihan. Dia mengertakkan gigi dan menghabiskan 10 poin sulit berakting untuk membeli manual. Pada saat itu, kilatan cahaya melintas di benaknya saat dia mendapatkan manual kejam. Dia kemudian menutup matanya rapat-rapat saat dia menggunakan ki-nya sendiri untuk menekan dengan keras pada setiap titik akupunturnya yang penting, menghancurkan meridiannya sendiri.
Pada saat yang sama, jeritan dan ratapan yang terdengar seperti babi sekarat bisa terdengar di hutan. Begitu dia mematahkan meridian pertama, dia tidak berhenti selama 2 hari 2 malam. Pada akhirnya, Suke benar-benar kehabisan tenaga saat pingsan. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya berbaring di dalam gubuk kayu kecil dan tua. Di sampingnya ada perabot sederhana dan polos. Sebuah pot yang berkarat dan berbintik-bintik terletak di atas meja saat mengeluarkan uap. Sepertinya aku selamat. Suke tertawa puas. Dia menjilat bibirnya yang pecah sebelum duduk untuk menuangkan air untuk diminum. Pada saat yang sama, ia menghirup udara segar dan dingin. Nyeri menjalari seluruh tubuhnya dengan menyakitkan ketika dia jatuh kembali ke ranjang tanpa daya. Pada titik ini, dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya terbungkus seperti mumi. Aroma obat yang tajam dan tidak enak tercium dari dalam bungkusnya. Persetan, dukun dokter mana yang melakukan ini padaku? Suke dipenuhi amarah. Apa itu luka sederhana? Yang diperlukan hanyalah menghabiskan beberapa poin sulit akting dan aku akan baik-baik saja. Tapi kamu memutuskan untuk membungkus aku seperti mumi terkutuk. Bagaimana aku bisa bertindak keras dalam kondisi ini? Cia, pintu berderit terbuka dengan lembut ketika sosok mungil berjalan melewati pintu. Kamu sudah bangun? Suara manis dan merdu dari seorang gadis berbicara mengalir di telinganya. Suke mendongak untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik saat seluruh tubuhnya membeku. Gadis mungil yang berdiri di depannya itu cantik. Kulitnya putih dan halus ketika seluruh kepala rambut hitam gelap jatuh ringan di bahunya. Mata bundarnya yang besar berkilau tidak bersalah dan jelas. Melihat bahwa Suke sudah bangun, sudut mulutnya bergerak untuk mengungkapkan senyum malaikat cantik. Jadi, kamu akhirnya terbangun. Kemarin, aku pergi ke gunung untuk mengambil beberapa sayuran dan melihat kamu tidak sadarkan diri di tanah, dan seluruh tubuhmu berlumuran darah. Jadi aku memanggil kakak kedua Leng dan yang lainnya dari mereka untuk membawa kamu kembali. Kamu harus menjadi orang asing, bukan? Kamu tidak boleh naik gunung itu lagi. Sangat mudah bagi orang-orang yang tidak terbiasa dengan daerah ini untuk menjadi mangsa binatang buas di sekitarnya. Mata indahnya berkilau saat dia tersenyum sekali lagi dan pipinya menunjukkan sepasang lesung pipit yang manis. Suke masih bingung dengan kecantikannya. Tuhanku, bagaimana dunia ini bisa menghasilkan wanita yang begitu cantik? Dibandingkan dengan gadis abadi yang berubah menjadi kekerasan sebelumnya, gadis desa kecil ini berada di liga yang berbeda. Dia memiliki wajah bunga dan wajah dewi. Sulit bagi Suke untuk menahan kegilaannya. Jangan takut, ini adalah desa Pansan. Binatang buas tidak akan memasuki tempat ini. Selain itu, ada banyak makhluk abadi yang akan mengalahkan mereka dengan kejam jika mereka muncul. Gadis desa kecil melihat ekspresi Suke dan berpikir bahwa dia masih takut. Dia menyaksikan tangan kecilnya meniru binatang ketika dia berbicara. Dia sangat menggemaskan. Suke kembali sadar. Menatap seorang gadis cantik adalah tindakan sederhana. Namun, penguasaan akting yang agung adalah pekerjaan yang abadi dan tidak pernah harus dijatuhkan. Mendengar ini, dia duduk tegak dan menjawab, takut. Aku, Suke, tidak pernah tahu ketakutan. Sejujurnya, aku seorang pemburu. Hari itu ketika aku berada di puncak gunung, aku berlari ke 1000. Beberapa puluhan binatang buas mencoba membawaku untuk makan malam mereka. Tetapi aku tidak takut. Ketika aku bertemu mereka, aku berdiri di tanah dan berteriak pada mereka, semua orang harus mati cepat atau lambat terlepas dari seberapa parah atau mudahnya mereka kematian akan terjadi. Tapi aku, Suke, tidak akan pernah menyerah. Karena itu aku memulai pertempuran untuk hidupku yang berlangsung 3 hari 3 malam. Lihat bekas luka pertempuran ini, mereka disebabkan oleh serigala buas. Kami belum pernah mendengar ada serigala di gunung itu. Apakah tidak ada? Maka itu berarti itu mungkin datang dari gunung lain. Iya, jangan repot-repot dengan detail kecil. Poin pentingnya adalah bahwa aku tidak rela mati sebagai makanan untuk mereka, dan karena itu aku melompat dari gunung. Siapa yang mengira bahwa surga menjaga aku dan mengirim peri abadi untuk menjagaku? Terima kasih. Petik 2. Aku bukan peri abadi. Aku Xiao Rou. Gadis kecil desa itu membeku sesaat ketika wajahnya memerah karena malu, menundukkan kepalanya. Tidak apa-apa, Xiao Rou. Mulai hari ini, kamu akan menjadi peri abadi aku. Suke menjawab dengan tulus. Kamu, bagaimana bisa kamu mengatakan? Xiao Rou terdengar sangat cemas dan bingung ketika dia menutupi wajahnya yang manis sebelum berbalik untuk lari. Di tempat ini, bahkan jika itu adalah desa kecil, orang-orang masih sangat tradisional dan konservatif. Dengan berbicara seperti ini, Suke sama baiknya dengan mengambil kebebasan dengannya dan menggodanya, bukan hanya memuji penampilannya. Xiao Rou berlari keluar dari gubuk dan bersembunyi di luar ketika dia mulai menggunakan jari-jarinya yang kecil untuk mengipasi pipinya yang memerah.
Suke berbaring di tempat tidur dan tersenyum kagum pada dirinya sendiri. Akting yang tangguh sangat sukses. Dia mendapat 2 poin dari itu dan senang. Itu sebabnya lidahnya yang fasih memutuskan untuk menyanjung dan memuji Xiao Rou. Dia kemudian memanggil sistem saat antarmuka muncul di depan matanya. Tuan rumah, Suke. Cultivation Struggle, Key Refining Stage level 10, kemajuan kecil. Poin pengalaman, 0/1000. Acting Top Points, 7 points. Jalur keterampilan, tingkat pemula. Pekerjaan, tidak ada. Status, pangeran konsort dari negara api timur. Suke terkejut. Terakhir kali dia melihat antarmuka, itu masih sama, level 10 dari Key Refining Stage. Namun, komentar sistem adalah bahwa itu hanya akses pemula. Sekarang dikatakan bahwa aku telah membuat kemajuan kecil, seolah-olah aku telah meningkat sedikit. Mungkinkah itu imbalan karena terus-menerus menghancurkan dan memperbaiki meridian aku? Oh, jika itu alasannya, maka semua penderitaan itu tidak sia-sia. Jantung Suke mendapatkan kembali ketenangan saat dia berbicara kepada sistem, aktifkan kemampuan pemulihan. Bantu aku untuk pulih dari cedera aku. Ding, mengaktifkan kemampuan pemulihan, mengurangi 1 poin sulit akting. Hampir seketika, perasaan jernih dan dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Suke merasakan seluruh tubuhnya diselimuti kenyamanan dan kesenangan. Itu perasaan yang sama seperti mencelupkan ke dalam aliran panas setelah hari yang panjang dan melelahkan, menyebabkan semua pori-porinya terbuka dalam relaksasi. Setelah beberapa napas, semua rasa sakit di tubuhnya telah hilang saat dia mendapatkan kembali energinya. Dia merasa jauh lebih kuat daripada sebelum dia terluka. Suke kemudian tertawa, sangat puas saat dia melompat dari tempat tidur. Dia kemudian mengepalkan tinjunya saat dia melakukan peregangan, menyebabkan otot-ototnya berkedut. Pada mengikuti suara, dia merobek perban di tubuhnya saat jatuh ke tanah. Cia, pada titik ini Xiao Rou yang akhirnya tenang membuka pintu sekali lagi dan masuk. Pada titik ini, pandangannya jatuh pada Suke. Pupil matanya melebar saat senyumnya berubah menjadi horor ekstrim saat dia menjerit keras. Seluruh wajahnya berubah menjadi merah padam saat dia berlari keluar dari pintu. Suke terdiam beberapa saat, ekspresinya curiga ketika dia melihat ke bawah pada dirinya sendiri. Apa yang dilihatnya menyebabkan wajahnya berubah semerah hati babi. Persetan, siapa yang melepas semua pakaianku?